Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang masih bergabung dan menyaksikan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi atau selamat siang semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Karnanda Kurniardi dari Corporate Communication Astra. Tentu saya sangat bahagia dan merasa terhormat diberikan kesempatan untuk dapat berdiskusi dan belajar bersama-sama dalam kegiatan Employee Engagement Summit 2022 kali ini. Di sini ada alamat Instagram saya, mungkin kalau berkenan silahkan di-follow supaya kita bisa bertegur sapa di sosial media dan bisa sharing ke depannya gitu dengan teman-teman semua. Baik, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya hanya punya dua agenda. Yang pertama terkait dengan Astra Communications atau Corporate Communications, dan yang kedua adalah tentang Employee Relations. Nah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya juga bercerita terkait dengan Astra terlebih dahulu. Astra berdiri tanggal 20 Februari 1957. Baru saja kami merayakan hari ulang tahun ke-65-nya kami, dalam waktu 20 Februari beberapa waktu yang lalu. Semakin berumur, Astra tidak mau terlihat tua, namun pengennya kita harus semakin relevan dengan perkembangan zaman. Sejak berdirinya, cita-cita Astra tentu selalu sama, sejahtera bersama bangsa, di mana Astra berharap menjadi pohon yang rindang, di mana Astra berada, Astra harus memberikan manfaat bagi sekelilingnya. Astra memiliki strategi Triple P Roadmap. P yang pertama adalah portfolio, P yang kedua adalah people, dan P yang terakhir adalah public contributions. Astra saat ini memiliki 7 lini bisnis. Yang pertama adalah otomotif, lalu jasa keuangan, alat berat pertambangan konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan yang terakhir adalah properti. Semua perusahaan kami tersebar di seluruh Indonesia dalam 241 anak perusahaan. Dan total karyawan Astra sampai dengan saat ini grup Astra seluruhnya ada 188.000, lebih dari itu. Nah, Astra memiliki filosofi perusahaan bernama Catur Dharma, di mana hal ini diinternalisasi dan ditanamkan kepada seluruh insan Astra yang bekerja di Astra. Astra selalu menempatkan budaya continuous improvement, salah satunya melalui kegiatan Innov Astra yang merupakan kompetisi inovasi di lingkungan grup Astra. Sampai dengan saat ini, tercatat dari tahun 1982 sudah ada 13 juta inovasi yang telah ditelurkan oleh seluruh insan Astra. Lalu dalam public contribution di P terakhir, Astra memiliki fokus pilar kontribusi sosial berkelanjutan di bidang, ada 4 bidang: kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Selain itu, terdapat 2 flagship programnya kami, yaitu 1 Indonesia Awards dan Kampung Berseri serta Desa Sejahtera Astra. Juga terdapat 9 yayasan di bawah naungan Astra yang bergerak di pendidikan, sosial, dan keagamaan. Untuk mencapai misi dan target dari Corporate Communications Astra, kami senantiasa berusaha membangun kepercayaan dan dukungan publik melalui berbagai rangkaian aktivitas komunikasi yang dijalankan secara berkesinambungan, benar, dan konsisten. Semua pendekatan komunikasi yang kami lakukan tentu bertujuan untuk membangun citra dan reputasi perusahaan dengan mempublikasikan semua hal-hal positif yang telah perusahaan lakukan. Dalam menjalankan peranan kami selalu menggunakan pendekatan plan, do, check, dan action. Kami biasa menyingkat dengan PDCA. Jadi PDCA ini selalu diinternalisasi di internal grup Astra. Di sini kami di Corporate Communication berperan sebagai salah satu unit organisasi yang memfasilitasi manajemen dalam membuat dan menerapkan kebijakan maupun strategi perusahaan, menjalankan dan memonitor semua program-program komunikasi di grup Astra, serta berkoordinasi dan turut mendukung kegiatan-kegiatan dari kegiatan komunikasinya grup Astra. Nah, yang unik dari Astra memiliki ACMS atau kami sebut dengan Astra Communication Management System. Jadi di mana ACMS ini sebagai panduan sistem manajemen yang menjadi acuan di mana mengatur standar aktivitas, standar kompetensi dari personel komunikasinya, dan mengukur kualitas output dari fungsi komunikasi di seluruh grup Astra. Nah, kami sebagai personel komunikasi terdapat 8 klaster kompetensi yang wajib dimiliki oleh kami sebagai personel komunikasi grup Astra. Jadi kami juga ada proses sertifikasi yang ada di dalam internal, baik itu asesmen di personalnya maupun asesmen di perusahaannya.
Nah, dalam komunikasi di slide selanjutnya, stakeholders utama dapat dibagi menjadi dua bagian tentunya, seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman ketahui ada internal dan eksternal. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi dan aktivitas komunikasi perlu dilakukan pemetaan yang benar terhadap pihak-pihak berkepentingan dengan komunikasi perusahaan, tentunya agar terwujud komunikasi yang efektif dan tentunya yang efisien. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam terkait dengan komunikasi internal yang kami lakukan di Astra. Kami memiliki jaringan komunikasi di seluruh grup Astra melalui pertama adalah PIC Corporate Communication Group Astra. Saat ini terdapat lebih dari 200 sampai dengan 300 orang yang terdata di kami sebagai personel komunikasi yang kami bina dan kami develop yang berasal dari seluruh perusahaan grup Astra di seluruh Indonesia tentunya, yang kami maintain dan berkomunikasi secara aktif dan efektif dalam platform-platform komunikasi yang kami miliki. Dan lalu yang kedua, di setiap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, kami memiliki koordinator wilayah grup Astra. Saat ini terdapat 31 wilayah dan 2 kawasan yang kami juga maintain, dan mereka ini tersebar di seluruh Nusantara, dan mereka menjadi perpanjangan tangannya Astra di masing-masing wilayah. Jadi pada saat ada kegiatan di satu wilayah tertentu, bukan kami yang dari Jakarta atau dari head office yang perlu hadir ke sana, tapi kami membentuk koordinator wilayah yang bisa menjadi perpanjangan tangan kami. Lalu di komunikasi internal Astra, jika kita breakdown berdasarkan channelnya, terdapat 3 bagian. Yang pertama, digital communications. Yang kedua adalah face-to-face communications. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah written communications. Penjelasan detail dari masing-masing channel yang saya sampaikan pada slide ini akan saya elaborasi dan jelaskan di slide-slide selanjutnya. Yang pertama adalah digital communications. Terdapat beberapa channel yang kami gunakan, contohnya seperti kami memiliki e-Astra Max, di mana majalah internal kami yang sudah bertransformasi mengikuti perkembangan saat ini. Jadi yang dari dulunya cetak, sekarang sudah digital dengan satu platform tertentu namanya astramax.co.id, dan informasi ini tentunya bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi bagi Bapak, Ibu, teman-teman, semua siapapun yang ingin lebih mengetahui tentang corporate action kami, kegiatan-kegiatan secara grup, apa yang kami lakukan, kami memiliki e-Astramax yang dapat diakses secara gratis tentunya, tinggal buka di astramax.co.id. Lalu kami juga masih memiliki intranet tentunya. Kami di Astra Head Office, kami memiliki intranet bernama Astranet. Di perusahaan-perusahaan lainnya juga biasanya di grup Astra juga memiliki intranet masing-masing, di mana kebutuhannya menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu kami juga memanfaatkan dengan perkembangan zaman ini, kami memiliki apps-apps yang memang kami buat gitu ya, kami provide buat seluruh insan Astra, seperti contohnya HCIS atau Human Capital Information System, di mana fasilitas-fasilitas apa, benefit, cuti, absen, dan begitu pula seterusnya, itu ada dalam satu platform. Tinggal buka gadget atau mobile phone kita bisa berinteraksi di situ. Dan kami juga mengutilize Microsoft Teams untuk meeting dan kolaborasi internal atau kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik itu secara meeting maupun bikin event. Kami mempergunakan platform-platform yang memang common untuk dilakukan, salah satunya adalah Microsoft Teams. Selain itu, WhatsApp Group juga kami manfaatkan. Di masing-masing function atau divisi terdapat WhatsApp Group untuk menyampaikan dan mendistribusikan informasi yang sangat cepat, dan serta WhatsApp Group ini sebagai wadah komunikasi bagi kita di masing-masing platform dan masing-masing bagian. Tentu email blast dan mailing list tetap dilakukan secara berkala, menyampaikan informasi yang butuh disampaikan melalui email. Lalu di seluruh instalasi grup Astra kami masih memanfaatkan digital signage yang ada di semua perusahaan atau kantor-kantor yang ada. Dan baru-baru ini kami menggunakan virtual event platform sebagai sarana penyelenggaraan rangkaian kegiatan HUT ke-65 Astra. Jadi seperti yang di kanan atas, kami memiliki platform digital bekerja sama dengan salah satu institusi, di mana acara kegiatan rangkaian ini kami lakukan secara virtual dengan platform tersebut, dan kemarin sudah berjalan rangkaian yang ada di Jakarta di Februari kemarin, tapi ini masih berlanjut sampai dengan bulan November di 2022. Jadi rangkaian HUT ini akan ada di sepanjang tahun. Tentunya penggunaan channel digital ini secara keseluruhan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi dengan lebih cepat,
dan dapat menyasar banyak audiens atau partisipan. Bisa dibilang aksesnya mudah dan bisa diakses melalui multi-device yang mereka miliki, contohnya smartphone, pad, maupun laptop. Dan channel ini juga memungkinkan kita untuk memberikan informasi secara reguler dan dapat diupdate dengan cepat sehingga konten yang ditampilkan tentunya akan lebih relevan dan lebih terupdate. Namun penggunaan channel ini perlu diikuti dengan konten manajemen yang baik dan profesional. Jadi siapapun yang ada di belakang panggung untuk mempersiapkan hal ini harus sungguh-sungguh dan memiliki profesionalisme yang tinggi dalam menyampaikan pesan dan menggunakan platform digital ini. Selanjutnya, channel yang kedua adalah membuat komunikasi tatap muka melalui forum komunikasi internal. Di Astra kami juga rutin mengadakan forum komunikasi internal yang kami bagi berdasarkan stakeholders-nya. Dan ini adalah beberapa contoh kegiatan yang kami lakukan. Contohnya seperti di Corporate Communications, kami memiliki forum komunikasi grup Astra dan ngobrol santai PIC Korkom grup Astra. Nah, di mana acara rutin komunikasi ini dikemas secara kreatif, kekinian, dan tentunya menghibur, dan karena namanya ngobrol santai, dibikin sesantai mungkin supaya audiens tidak merasa kaku dan bisa berinteraksi dua arah, dan bisa menambah knowledge atau informasi terkini yang kita butuhkan di area komunikasi. Lalu yang kedua, seperti yang tadi mungkin sebelumnya disampaikan oleh Mbak Nila di Gojek, kami juga memiliki Astra Group Town Hall, di mana esensi dari Town Hall-nya sama, melalui media atau salah satu kegiatan yang kita lakukan secara rutin. Kalau di Astra 1 tahun itu ada 2 kali town hall, di mana presiden direktur dan seluruh board of director-nya Astra wajib hadir, karena ini adalah event untuk memfasilitasi top management. Nah, dalam kegiatan tersebut hadir untuk menyampaikan arahan, strategi, dan update terkini kepada level manajerial di seluruh grup Astra. Selain itu, kegiatan ini tentu dilakukannya 2 arah, di mana audiens bisa bertanya kepada top manajemen dan dijawab secara langsung oleh top manajemen. Acara ini dihadiri hampir sampai dengan 5.000 insan Astra sesuai dengan level dan undangannya yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang terakhir, Corporate Affairs Awards. Jadi ada satu kegiatan yang kami juga lakukan, di mana merupakan forum komunikasi bagi eksekutif dan manajemen representatif dari Corporate Affairs seluruh grup Astra, sekaligus menjadi ajang kompetisi untuk menstimulus peningkatan kualitas program-program komunikasi di grup Astra. Dari channel ini merupakan yang jadi wajib adalah terjadinya komunikasi 2 arah yang dapat memberikan feedback dan keterlibatan dari audiens dalam acara tentunya. Sehingga komunikasi yang diharapkan dapat berjalan dengan lebih efektif, namun penyelenggaraan formatnya seperti ini juga harus membutuhkan proses persiapan yang panjang. Kadang jika kegiatannya cukup besar, tentunya akan ada ekses biaya atau budget yang akan timbul. Tapi kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita lakukan. Jadi kalau Astra mengambil tidak semua dilakukan di digital, tapi ada beberapa kegiatan yang memang pada saat kondisi pandemi ini memang belum kita lakukan kegiatan secara offline, tetap online, tapi ada beberapa treatment yang kami sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan komunikasi yang ingin kami sampaikan. Lalu selanjutnya, cara komunikasi konvensional. Jadi kalau selain tadi digital, lalu cara komunikasi konvensional masih tetap kami lakukan, seperti contohnya pembuatan surat resmi dari manajemen, di mana ada surat yang bentuknya walaupun sekarang tidak fisik, tapi surat itu tertulis dan bisa dikirimkan secara digital, tapi kami masih membuat surat resmi dari manajemen atau hal-hal yang ada kaitannya dengan legal standing. Gitu. Lalu yang kedua, membuat buku panduan yang dicetak khusus dan distribusikan ke seluruh grup Astra, contohnya buku Astra Communication Management System yang warna biru. Lalu, serta pembuatan laporan annual report atau sustainability report, baik hard copy maupun soft copy yang kami juga lakukan setiap tahunnya. Penggunaan channel ini memungkinkan kami untuk menyampaikan informasi jadi lebih detail dan jelas, meskipun demikian informasi yang diberikan tentu sifatnya satu arah kalau dalam hal itu. Lanjut ke slide selanjutnya, karena Astra memiliki jumlah karyawan yang cukup besar, maka dari itu kami rasa employee relations menjadi hal yang sangat penting. Nah, dalam pelaksanaan employee relations ini, keberhasilan employee relations tidak terlepas dari kerjasama antara kami di corporate communications dan juga corporate human capital development-nya Astra. Jadi, komunikasi internal ini adalah kolaborasi antara Korkom dan CHCD, di mana sinergi antara keduanya harus terus berjalan baik untuk menciptakan engagement bagi seluruh insan Astra. Nah, beberapa program komunikasi juga diinisiasi untuk menjaga keseimbangan dan menjadi jembatan antara manajemen dan karyawan.
Nah, saya akan coba menjelaskan apa yang dilakukan dari employee relations di Astra. Next slide. Astra memiliki employee relations model yang menitik beratkan kepada 4 aspek. Yang pertama komunikasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga adalah perlindungan atau protections, dan yang keempat, yang terakhir adalah penghargaan atau recognitions. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menumbuhkan pengalaman kerja dan engagement karyawan yang positif, tentunya 4 hal ini menjadi aspek utama yang Astra selalu lakukan untuk membina engagement terhadap karyawan Astra. Untuk meningkatkan engagement karyawan, di next slide, perusahaan perlu melakukan berbagai aktivitas komunikasi kepada seluruh level, baik keterlibatan top management maupun program-program yang dibuat khusus untuk membangun kepercayaan seluruh karyawan kepada perusahaan, terlebih lagi pada kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Apa yang kami lakukan? Beberapa kegiatan yang kami konsisten lakukan, seperti kita melakukan CEO Insight Forum, di mana ada pekan inovasinya Astra, top level kita, Presiden Direktur kita, Pak Joni Bunarto Condro, memberikan insight maupun knowledge-nya terkait dengan apa yang diharapkan dan apa yang harus dikontribusikan kepada insan Astra. Jadi pekan inovasi ini tentunya audiensnya kepada inovator-inovatornya grup Astra. Jadi di situ ada kegiatan yang disampaikan selain town hall tadi, di mana ada beberapa kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi kita. Lalu ada beberapa kegiatan kemasan acara yang menjembatani atau menampilkan eksekutif Astra, tentunya dibuatnya secara kreatif dan kekinian, dan dibuat tidak terkesan berjarak. Misalnya contohnya ini ada BBB, itu bincang bersama Bro Budi, atau siapa nanti ada eksekutifnya yang kita lakukan kolaborasi memberikan insight kepada insan Astra. Dan yang satunya lagi, ini ada program khusus yang Astra buat, khusus bagi karyawan grup Astra, di mana namanya Astra COVID Crisis Center, untuk membantu seluruh karyawan dan keluarganya dalam kondisi pandemi COVID, dan kami secara berkala memberikan informasi terkait dengan informasi-informasi yang mereka perlu ketahui dan kontribusi Astra dalam pandemi COVID saat ini. Di Astra juga secara rutin kami, di next slide, melibatkan karyawan untuk berkolaborasi lintas bidang dan tentunya lintas fungsi dalam menciptakan inovasi dan improvement yang memberikan nilai tambah bagi seluruh perusahaan grup Astra. Tentu hal ini dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi seluruh karyawan dan bagi karyawan itu sendiri, di mana proyeknya atau program inovasinya dapat diangkat perusahaan, mewakili perusahaannya untuk dapat berkompetisi ke level yang lebih tinggi. Nah, selama masa pandemi, keselamatan dan kesehatan karyawan menjadi fokus utama dari perusahaan tentunya. Oleh karena itu, kami melakukan berbagai inisiatif yang menitik beratkan kepada, contohnya ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah physical well-being, di mana olahraga virtual kami lakukan serentak di grup Astra untuk dapat memfasilitasi kesehatan jasmani maupun rohani atau mental dari seluruh karyawan. Jadi kami fasilitasi pembuatan kegiatan-kegiatan yang olahraga virtual contohnya, lalu program vaksin untuk karyawan dan keluarga karyawan, tentunya kami menjaga karyawan untuk terus sehat gitu ya. Dan yang terakhir, kita membuat selalu himbauan protokol kesehatan yang bisa diaplikasikan baik itu di rumah maupun pada saat bekerja. Selain itu, social well-being kami juga melakukan hal-hal seperti saat ini sedang berlangsung program kami yang bernama Semangat Saling Bantu. Sudah kali kedua kami buat dari tahun lalu dan berlanjut di tahun ini, di mana kegiatan ini adalah social media movement yang mengajak seluruh insan Astra bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan hal baik. Jadi hanya dengan satu kali post, dengan cuitan atau foto atau video, share saja dengan menggunakan Semangat Saling Bantu, hashtag, itu otomatis orang yang mempost tersebut memberikan bantuan, satu paket bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam kondisi pandemi COVID. Selain itu, kami juga memiliki program namanya College Voluntary Program atau CVP, di mana dari pemegang saham utama kita yaitu Jardin juga melakukan ini semuanya di grup. Jadi kita juga melakukan voluntary program, di mana kegiatan ini memfasilitasi karyawan-karyawan yang ingin melakukan voluntary program
dengan menyesuaikan protokol kesehatan yang ada saat ini. Contohnya kami waktu itu di tahun 2021 melakukannya. Lalu selain itu kami membuat Astra Virtual Play Day. Jadi untuk memfasilitasi hobi dari kegiatan masing-masing karyawan, kami membuat e-sports competition atau kegiatan virtual yang bertajuk dengan nama Astra Virtual Play Day. Terakhir terkait dengan mental well-being, kami membuat program namanya Employee Assistance Program, atau kami mengajak kerjasama psikolog dari luar untuk bisa membantu beberapa insan Astra, yaitu terkait dengan konsultasi mental health, konsultasi kesehatan, dan begitu seterusnya, di mana kerahasiaannya juga akan terjamin. Jadi kami juga membuat hal-hal demikian, dan kami membuat inspiring session yang juga melibatkan banyak keterlibatan dari maupun eksekutif dan karyawan Astra dengan konsep yang kreatif. Ini slide terakhir saya. Mungkin karyawan merupakan aset yang paling berharga bagi Astra, di mana Astra secara konsisten mengadakan program-program yang bertujuan mengapresiasi seluruh karyawan grup Astra. Tentunya hal ini juga menjadikan sense of belonging Astra terhadap Astra, meningkatkan kecintaan karyawan Astra terhadap perusahaannya. Jadi upaya-upayanya beberapa program yang kami lakukan, seperti contohnya ada penghargaan karyawan teladan, di mana ada 2 kategori karyawan teladan yang diperlombakan, dicari insan Astra yang memiliki attitude yang baik, prestasi yang cukup baik, yang nantinya bisa menjadi cerminan attitude yang baik buat menjadi role modelnya karyawan-karyawan lain gitu. Lalu penghargaan masa bakti karyawan. Astra juga memberlakukan penghargaan masa bakti mulai dari 5 sampai dengan puluhan tahun, dan itu ada apresiasi sendiri. Lalu penghargaan inovasi yang dilakukan karyawan dan perusahaan grup Astra. Dan yang terakhir, kami memiliki program Insan Astra YouTuber, di mana karyawan terpilih diangkat sebagai brand ambassador Astra di ranah digital. Seperti yang ada di bawah, kami sedang berkolaborasi dengan beberapa artis atau beberapa seniman lintas bidang. Kami membuat lagu bertajuk Selalu bersama dengan Ran, dan kami melibatkan dalam proses pembuatan musik videonya ada Insan Astra di sana, mencerminkan bahwa Insan Astra lebih energik dan muda dan bisa mewakili target audiens yang kami sasar. Selain itu kami juga membuat web series, juga sudah tayang, bertajuk Selalu Bersama, juga bisa ditonton di YouTube, dan ini upaya kami untuk semakin relevan. Nah, demikian mungkin sharing dari yang dapat saya sampaikan, sharing dari saya dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bersama untuk menciptakan komunikasi internal yang efektif. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Semoga berkenan. Di sini ada sosial media kami di Astra, tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan bisa dekat dan mau memfollow atau mengikuti keseharian kami di Astra. Terima kasih. Salam satu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.